Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas topik terkait lingkungan pendidikan. Teman-teman, kalian tahu apa sih itu pendidikan? Bahwa pendidikan itu adalah proses menumbuhkan dan mengembangkan jasmani serta rohani peserta didik agar mencapai kedewasaan. Jadi pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal ialah pendidikan terprogram dan terstruktur di sekolah untuk mempersiapkan anak ke dunia kerja. Sementara pendidikan informal sendiri itu bersifat tidak terprogram, tidak terstruktur, dan bisa berlangsung kapan saja serta di mana saja untuk mempersiapkan anak ke pekerjaan tersebut. Apa sih itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan itu menurut ahli psikologi Sartain yaitu lingkungan yang mencakup kondisi dan alam dunia yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangbiakan kita. Lingkungan memang bukan salah satu penentu kedewasaan anak didik, namun pengaruh sangatlah besar. Pada dasarnya lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa lingkungan pendidikan itu dapat menjadi sumber pembelajaran yang kaya. Pendekatan konstruktivisme mengajarkan bahwa peserta didik perlu membangun pemahaman sendiri dari berbagai lingkungan sekitar kita. Ini juga penting untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan di Indonesia. Pendidikan itu sendiri membutuhkan inovasi untuk membangun karakter peserta didik demi kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pendidikan moral krusial untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan diri. Adapun macam-macam lingkungan pendidikan pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ialah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi manusia. Sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, manusia sudah mengalami proses pendidikan di lingkungan ini. Keluarga disebut dengan pendidikan utama karena disinilah potensi manusia mulai terbentuk dan dikembangkan, di mana pendidikan keluarga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pendidikan prenatal dalam kandungan, dan kedua itu pendidikan postnatal setelah lahiran. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Seiring perkembangan peradaban, masyarakat merasa perlu lembaga khusus untuk mendidik anak-anak. Anak-anak memerlukan persiapan khusus untuk kedewasaan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, persiapan ini membutuhkan waktu, tempat, atau proses. Maka lahirlah sekolah sebagai lembaga yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah ini diharapkan juga menjadi pusat pelatihan bagi manusia Indonesia di masa depan. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan masyarakat. Menurut Hadyokusumo, manusia senantiasa berupaya memperoleh manfaat dari pengalaman hidup sehari-hari untuk meningkatkan diri. Apa sih itu hubungan masyarakat dan sekolah? Jadi kita ketahui bahwa hubungan masyarakat dan sekolah adalah memiliki hubungan yang sangat erat. Sekolah adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Ada dua jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu hubungan transaksional serta hubungan transmisi dan transformasi. Contohnya, warga masyarakat yang tinggal dekat sekolah ikut mengawasi anak-anaknya saat berangkat dan pulang sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan rasional berdasarkan kebutuhan. Yang pertama itu adalah
Sekolah adalah lembaga layanan yang memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat agar tujuan pendidikan ideal tercapai. Sekolah membutuhkan mekanisme informasi timbal balik yang rasional, objektif, dan realistis dengan masyarakat. Yang kedua, sasaran pendidikan di sekolah tentunya oleh kejelasan kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Diperlukan pendekatan komprehensif dalam pengembangan program dan kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang sekolah itu sendiri. Yang ketiga yaitu pelaksanaan fungsi sekolah dalam melayani masyarakat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan objektif di antara keduanya. Ikatan ini berupa perhatian, penghargaan, dana, fasilitas, dan jaminan-jaminan objektif lainnya. Adapun pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga adalah satuan organisasi terkecil yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga dan dari keluarga itu terbentuk standar watak dan kepribadian yang diakui semua golongan masyarakat, dan salah satu institusi yang mewarisi kepribadian dan watak ini adalah sekolah. Itulah pemaparan materi yang kali ini saya bawakan. Saya selaku pembawa materi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.